Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kebakaran lahan yang terjadi di Darmasraya semakin meluas. Polisi grebek rumah bandar narkoba. Tersangka sembunyi di dalam kamar yang dikunci. Gunung Padang, objek wisata yang menjual kisah legenda Siti Nurbaya. Kebakaran lahan yang terjadi di Darmasraya semakin meluas. Pantauan pada hari Senin, terdapat 2 titik api di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung. Selain itu, juga terjadi kebakaran lahan perkebunan di daerah Jorong Aurjaya, Kecamatan Koto Baru, dan beberapa titik api lainnya di beberapa daerah di Darmasraya. 4 unit mobil damkar milik pemerintah bersama warga berusaha memadamkan api. Namun karena lahan yang terbakar cukup luas, petugas kewalahan memadamkannya. Tak hanya itu, lahan yang terbakar berada di tengah-tengah hutan. Selain tak ada jalur kendaraan, pasokan air juga tak tersedia di lokasi tersebut. Hal lainnya, lokasi yang terbakar berada di pinggang bukit. Jika ingin memadamkannya, maka petugas harus menuruni lembah dan mendaki bukit dengan berjalan kaki. Dari data yang dihimpun oleh petugas, puluhan titik api terpantau di Darmasraya. Kebakaran lahan di Kabupaten Darmasraya memang sampai saat ini sudah kami catat itu terdata sebanyak lebih kurang 36 kasus. Itu merata seluruhnya di Kabupaten Darmasraya. Kegiatan ini pembakaran lahan ini mengakibatkan ini terjadi kabut asap. Selain dari kiriman kabut asap dari kabupaten tetangga, ditambah dengan pembakaran lahan yang dibuka oleh masyarakat. Dampak kebakaran lahan yang terjadi di Darmasraya menambah pekat kabut asap. Kabupaten yang berada di perbatasan Sumatera Barat ini juga mendapat kiriman asap dari provinsi tetangga. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Guna mengantisipasi kasus rabies, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi sejak awal tahun ini telah memvaksin sebanyak 1.200 ekor anjing dan kucing di 3 kecamatan yang ada di kota itu. Hingga saat ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi belum menerima laporan terkait kasus rabies akibat gigitan anjing. Selain melayani warga yang ingin ternaknya divaksin, petugas juga proaktif mendatangi lingkungan dan rumah-rumah yang memelihara anjing dan kucing. Di lokasi tersebut, petugas melakukan penyuntikan vaksin terhadap peliharaan warga. Sampai saat ini kasus rabies tidak ada, cuma hanya ada kasus gigitan anjing saja. Jadi gini, ketika ada anjing menggigit masyarakat, itu memang kita lihat kalau anjingnya mati dalam waktu 14 hari, berarti itu rabies. Tetapi ketika anjing itu tidak mati, tidak tangkap, itu memang tidak rabies ya. Kita saat ini sedang melakukan upaya preventif ya, itu melakukan vaksinasi rabies. Dan pada saat ini yang sudah kita suntik adalah sebanyak 1.200 anjing. Dinas Pertanian dan Pangan mengimbau warga untuk membawa hewan peliharaan mereka ke kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi untuk disuntik vaksin agar terhindar dari rabies. Kasus rabies tengah berjangkit di Kota Padang. Dalam sebulan terakhir, puluhan orang digigit anjing yang positif rabies. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Itu
Pemilihan umum serentak pada tahun depan semakin dekat. Kondisi politik akan memanas. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu. Untuk itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu mengawasi jalannya pemilu tersebut. Untuk mengakomodir peran masyarakat, Badan Pengawas Pemilu Padang Pariaman meresmikan Kampung Pengawas Pemilu di Kecamatan Sungai Gringging. Tujuan Kampung Pengawas Pemilu ini dibentuk agar masyarakat yang menyaksikan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, pengrusakan alat peraga kampanye, atau kampanye hitam dapat melaporkannya kepada Bawaslu Padang Pariaman. Warga sendiri sangat berharap Bawaslu memperketat pengawasannya. Meski disebut pemilu Badun Sanak, tetap saja rentan dengan pelanggaran. Kalau harapan saya kalau dapat kinerja Bawaslu ini ya sangat baik sebaik mungkin. Karena pemilu ini kan pemilu Badun Sanak cara kampungnya kan. Kalau dapat kita di Kecamatan Sungai Gringging khususnya wilayah 3 lah. Itu kalau dapat memang kita ini semua politik uang segala macam kita ini dengan masyarakat dengan sebaik mungkin. Mengantisipasi ini, Bawaslu mengakui sudah memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan pelanggaran. Pemetaan sudah dilakukan juga dan beberapa wilayah-wilayah yang menjadi salah satu menjadi fokus kami di tingkat Bawaslu bagaimana pengawasan dan pencegahan ini kita lakukan. Sudah ada pengawasan di setiap kecamatan yang kita gambarkan dan kita petakan. Kampung ini merupakan kampung pengawas pemilu yang pertama diresmikan di Kabupaten Padang Pariaman. Bawaslu akan membentuk kampung lain di daerah yang rawan terjadinya pelanggaran pemilu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tidak terasa, usia Provinsi Sumatera Barat sudah 78 tahun. Sama dengan usia kemerdekaan Republik ini. Karena patokannya memang tahun 1942. Ketika pejuang kemerdekaan Republik di Sumatera Barat berhasil merampas senjata tentara Jepang di Padang. Ulang tahun Sumatera Barat tersebut dirayakan melalui rapat paripurna peringatan Hari Jadi Sumatera Barat di Gedung DPRD Sumatera Barat hari Minggu. Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan, dan anggota DPRD Sumbar mengenakan busana daerah. Rapat paripurna juga menampilkan pemaparan dari pakar otonomi daerah Johermansyah Johan sebagai narasumber utama yang membedah perkembangan Sumatera Barat. Salah satu tamu yang diundang menghadiri peringatan HUT Sumbar, Emma Yohana, yang mengatakan bahwa Pemprov harus mengajak masyarakat dalam membangun Sumatera Barat. Ya, harapan kita semua tentu Sumatera Barat lebih maju ke depan dengan usia 78 tahun, usia yang cukup matang ya. Dan diharapkan tentu keikutsertaan semua pihak bagaimana kita berpartisipasi untuk kemajuan tersebut. Yang penting bagaimana bekerja sama dengan segala stakeholder, kemudian juga masyarakat harus dilibatkan supaya masyarakat juga dapat merasakan ya apa yang diharapkan untuk kemajuan Sumatera Barat. Gubernur berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang masyarakatnya maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang maju, dan untuk itu kita maknai ya dengan sinergi kebersamaan seluruh komponen-komponen baik ranah rantau, pemerintah daerah, DPRD, Bupati, Wali Kota dan semuanya. Dan mudah-mudahan capaian-capaian yang telah kita capai selama ini akan lebih baik lagi ke depan ketika kolaborasi dan sinergi ini semuanya kita laksanakan insya Allah. Dan untuk itu juga untuk penguatan hubungan ranah dan rantau menjadi bahagian yang kita maksimalkan ke depan. Pada kesempatan itu, DPRD Sumatera Barat meluncurkan 5 program baru, yaitu perpustakaan daring, podcast asyik, buku pintar, agenda asyik, dan bintang laporan sosper. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.